Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filia Miranti dengan NIM H1A1200077. Di sini saya akan membahas tentang pajak kota. Pajak kota adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota atau pemerintah lokal kepada penduduk atau entitas bisnis yang beroperasi di wilayah kota. Pajak ini biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah atau kota untuk mendanai berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya masuk kepada fungsi pajak kota. Pajak kota biasanya digunakan untuk mendanai berbagai macam program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah kota, seperti pemeliharaan jalan, sistem air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, polisi, pendidikan lokal, dan berbagai macam layanan publik untuk memenuhi kebutuhan anggaran mereka dan memberikan layanan infrastruktur lokal kepada penduduk dan pengusaha di wilayah tersebut. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis pajak kota. Yang pertama yaitu ada jenis pajak properti. Biasanya pajak ini dikenakan oleh pemilik properti seperti rumah, tanah, atau bangunan komersil besarannya biasanya didasarkan pada nilai properti tersebut. Penjualan atau sales tax. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan pada pembelian barang, jasa dalam kota atau daerah tersebut. Besarannya bisa bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa. Yang ketiga yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan truk. Biasanya besarannya dapat berdasarkan nilai kendaraan atau jenis mesinnya. Yang keempat yaitu pajak hiburan. Pajak ini dikenakan berbagai jenis hiburan seperti tiket nonton, konser, atau pertunjukan teater. Yang kelima ada pajak perhotelan. Pajak ini dikenakan pada penginapan di hotel, motel, atau penginapan lainnya. Pajak ini sering disebut dengan room tax. Yang keenam yaitu pajak lisensi usaha. Biasanya pemerintah kota dapat mengenakan pajak lisensi kepada bisnis yang beroperasi di wilayah mereka. Besarannya berdasarkan variasi jenis bisnis dan pendapatan mereka. Yang ketujuh yaitu pajak restoran. Pajak ini dikenakan pada penjualan makanan dan minuman yang disajikan di restoran atau tempat makan serupa. Yang kedelapan, pajak air dan limbah. Di beberapa kota mengenakan pajak pada pemakaian air dan pengelolaan limbah. Yang kesembilan, pajak peralatan komunikasi. Pajak ini dikenakan pada layanan telekomunikasi seperti telepon seluler dan layanan internet. Yang ke-10 yaitu pajak parkir. Di beberapa kota mengenakan pajak pada penggunaan tempat parkir di area tertentu. Selanjutnya masuk ke cara pemungutan pajak kota. Cara pemungutan pajak kota dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Beberapa langkah umum yang terlibat dalam proses ini meliputi: satu, identifikasi objek. Biasanya identifikasi objek ini dapat mencakup properti, penjualan usaha, kendaraan bermotor, atau jenis pajak lainnya. Yang kedua yaitu penentuan tarif pajak.
Pemerintah kota menentukan besaran tarif pajak atau persentase yang akan dikenakan pada objek pajak. Tarif ini dapat tergantung pada jenis pajak dan peraturan pajak setempat. Yang ketiga yaitu pendaftaran pajak. Biasanya warga, bisnis, atau entitas lain yang wajib membayar pajak harus mendaftarkan diri mereka dengan mencakup pengisian formulir dan menyediakan informasi yang diperlukan. Yang keempat, pengiriman pemberitahuan pajak. Otoritas pajak kota mengirimkan pemberitahuan pajak kepada pembayar pajak. Pemberitahuan ini berisi rincian jumlah pajak yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan informasi lainnya yang relevan. Yang kelima, pembayaran pajak. Pembayar pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan ditentukan dalam pemberitahuan pajak. Biasanya ini dilakukan melalui berbagai cara seperti transfer bank, online check, atau metode lainnya diterima pemerintah kota. Yang keenam yaitu pelaporan dan pemantauan keuangan. Biasanya pemerintah kota menjalankan sistem pelaporan dan pemantauan keuangan yang digunakan secara efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu pengawasan dan audit. Otoritas pajak kota dapat melakukan audit terhadap pembayaran pajak untuk memastikan kepatuhan pajak. Biasanya ini dapat mencakup pemeriksaan dokumen, keuangan, dan catatan pajak. Selanjutnya yaitu masuk kepada contoh dan jumlah pajak. Seperti yang sudah terlihat di PPT, yang pertama pajak hotel dikenakan sebesar 10% kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua yaitu pajak restoran. Pajak restoran biasanya dikenakan sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada di restoran yang dinikmati. Yang ketiga, pajak hiburan. Kisaran tarif ini sebesar 0 sampai 35% tergantung jenis hiburan yang dinikmati. Yang keempat yaitu pajak reklame. Pajak ini bertaraf 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Kelima, pajak penerangan jalan. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%, tarif untuk batuan sebesar 20%. Yang ketujuh, tarif parkir. Baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha penitipan kendaraan, tarif pajak ini dikenakan sebesar 20%. Yang kedelapan, pajak air dan tanah. Pajak ini dikenakan sebesar 20%. Yang kesembilan, pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet dikenakan pajak sebesar 10%. Yang ke-10, pajak bumi, bangunan perkotaan, dan perdesaan. Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan nilai jual kena pajak NJKP yang diperoleh dari 20% NJOP atau nilai jual objek pajak. Yang ke-11, pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan. Tarif pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Nah, itu tadi yang dapat saya simpulkan dari pengertian pajak kota, fungsi pajak kota, dan jenis pajak kota beserta cara pemungutan pajak kota. Kesimpulan dari PPT yang saya bacakan yaitu pajak kota memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keuangan daerah dan mengatur ekonomi kota. Pajak ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah kota, tetapi juga merupakan alat pengendalian konsumsi intensif, investasi, dan alat untuk mengendalikan pertumbuhan kota. Implikasi pajak kota mencakup peningkatan pendapatan,
bagi pemerintah daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan dampak pada investasi pertumbuhan ekonomi, serta dampak sosial terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Nah, ini tabel dari realisasi penerimaan pemerintah kabupaten atau kota seluruh Indonesia menurut jenis penerimaan rincian 2022. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang pajak kota. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.